peningkatan kapasitas SDM pertanian yang diwakili oleh pemerintah, di mana Kementerian Pertanian telah membentuk suatu Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di tingkat kecamatan, di mana BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian ini menjadi simpul pusat informasi ataupun pusat data yang akan disampaikan oleh para penyuluh pertanian ke para petani. BPP juga menjadi tempat di mana berkumpulnya para penyuluh pertanian yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola SDM pertanian yang ada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Hari ini, sahabat Farmapro, kita akan datang ke Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Limbangan. Kita ngobrol-ngobrol banyak terkait masalah fungsi BPP dan peran BPP untuk para petani kita. Oke, salam Farmapro. Waalaikumsalam. Wis, sahabat Farmapro, ini adalah sahabat saya, Pak Iip Ipar, selaku koordinator BPP Kecamatan Limbangan. Kita ngobrol-ngobrol banyak nanti terkait masalah Balai Penyuluhan Pertanian, seperti apa peran BPP untuk para petani. Kita ngobrol banyak nanti dengan Pak Iip Ipar. Oke, sahabat. siap bro. Yuk, Farmapro. Ya, sahabat Farmapro, Pak Iip, nih, selaku koordinator BPP Kecamatan Limbangan. Sehat Pak Iip? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gini Pak Iip, banyak hal kemarin saya ngobrol-ngobrol terkait masalah pertanian juga sama. Dan mungkin saya mulai tergelitik terkait masalah Balai Penyuluhan Pertaniannya. Di sini BPP Limbangan itu personil penyuluhnya ada berapa, Pak Iip? Kebetulan personil penyuluhnya itu ada 7 orang. 7 orang. 7 orang penyuluh plus saya. Koordinator. Oh iya. Ya. Jadi sahabat Farmapro, kalau di BPP itu kepala BPP-nya itu koordinator ya? Iya, koordinator penyuluh pertanian, yang kebetulan adalah Pak Iip selaku koordinator penyuluh pertanian di BPP Limbangan. Iya. Ada 7 orang personil, Pak Iip ya? Dengan saya. Dengan Pak Iip berarti ya, berarti yang ke lapangan semuanya juga kan. Ya. Desa berapa? Kebetulan untuk Kecamatan Limbangan Pak Sunil ya. Untuk Kecamatan Limbangan itu kebetulan ada 14 desa. 14 desa. Iya. Yang mana kalau ini mah dari potensi wilayah yang ada di Kecamatan Limbangan, ya. Dari total luas lahan sekitar 7.000 lebih. 7.000 lebih, 7.000 hektar lebih. Di angka 1.808,25-nya itu lahan sawah. Ya. Sisanya adalah lahan darat. Oh, berarti kalau misalkan dengan jumlah personil 7 orang dengan luas wilayah jumlah desa 14 ya tadi? 14. Jadi satu orang 2 desa. Satu orang 2 desa. Ya, begitulah mungkin kondisi di lapangan, karena sebetulnya kalau menurut amanat undang-undang ya satu desa satu penyuluh. Tapi ini mah 2 desa 1 penyuluh. Idealnya memang 1 desa 1 penyuluh gitu. Nah, Kang Iip, jumlah kelompok tani di sini berapa? Kebetulan menurut jumlah yang kita udah masuk di data Simluhtan ada sekitar 123 kelompok tani. 123 kelompok tani dari 14 desa berarti. Iya. Oh, ya. 123 kelompok itu yang udah tercantum di data Simluhtan. Ya. Data Simluhtan itu adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang dikelola mungkin oleh tingkat Kementerian Pertanian, di mana Simluhtan itu merupakan big data. Ya, big data yang dikelola oleh BPP nih. Makanya yang saya katakan tadi bahwa BPP memang simpul informasi. Ya, jadi pusat informasi, pusat data juga ya, yang dikelola oleh para penyuluh ya, dan dipimpin oleh Pak Koordinator nih, Pak Iip. Jadi yang ada 123 kelompok tani itu tersebar mungkin lahan darat, lahan darat sama dominan di sini Limbangan apa? Untuk komoditas unggulan kebetulannya pertama itu jagung. Jagung, ya. Untuk di lahan daratnya itu
kebetulan Limbangan itu komoditas unggulan itu jagung sama tembakau untuk lahan darat. Ya. Tapi padinya juga oke lah, Limbangan itu kan punya luas areal yang Banyak. cukup luas. Oh, jangan luas. Nah. Seperti ini, informasi sedikit aja, sahabat Pomoprok, BPP Limbangan pernah menjadi juara BPP tingkat provinsi ya, pertama tuh. Juara pertama, juara ke-1 tingkat provinsi di BPP Limbangan ini. Juara ketiga. Juara ketiga di tingkat provinsi. Terus BPP Limbangan, khususnya Kecamatan Limbangan, penghasil jagung terbanyak di Kabupaten Garut. Oke, betul. Nah, Ya. benar. Salah satu penghasil jagung ya di Kabupaten Garut yang terbanyak ya di Kecamatan Limbangan. Pak Iip, nah terkait masalah tadi per kelompok tanian ada 123. Terus ada juga mungkin sub-sub kelompoknya ya. Seperti KWT juga ada. Ada. KWT. Kebetulan KWT untuk di Limbangan sendiri ya. Satu desa itu satu KWT. Satu desa satu KWT. Iya. Oh, berarti ada 14 KWT. 14 KWT berarti di sini ya. Iya. Oh, Gapoktan? Sama, Gapoktan satu desa satu Gapoktan, ada 14 Gapoktan. Ada 14 Gapoktan. 14 KWT, KWT sama 123 kelompok tani. Mantap, keren. Jadi ada 123 kelompok tani, 14 Gapoktan dan 14 KWT ya. Gapoktan sendiri itu adalah gabungan kelompok tani. Jadi dari 123 yang tergabung di 14 desa itu terhimpun dalam satu Gapoktan per desa, tapi per desa. Nah nih Kang Ip, kemarin saya dapat informasi juga nih. Gapoktan di Limbangan, salah satu Gapoktan di Limbangan pernah menjadi juara juga ya, kalau tidak salah. Iya. Tahun sekarang ya? Iya, tahun sekarang. Gapoktan apa tuh? Kebetulan kemarin dari tingkat provinsi mengadakan lomba aparatur non aparatur di tahun 2022 dan alhamdulillah dari Kabupaten Garut kebetulan diwakili oleh Gapoktan Mekar Saluyu Desa Pangeureunnan. Desa Pangeureunnan. Nah, benar. Kebetulan Garut sendiri diwakili oleh Gapoktan Mekar Saluyu Desa Pangeureunnan dan alhamdulillah kemarin hasil dari penilaian, verifikasi lapangan sama segalanya, Gapoktan Mekar Saluyu Pangeureunnan itu keluar sebagai juara pertama tingkat provinsi Jawa Barat. Keren. Sekali lagi di sini ada peran penyuluh juga berarti. Iya. Ya, ada peran penyuluh juga sinkron ya. Jadi penyuluh sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan informasi teknologi kepada para petani ya. Yang kantornya itu ya Balai Penyuluhan Pertanian. Nih Pak Kang Iip, terkait masalah pengelolaan, tupoksi penyuluh sendiri di sini sampai bisa menghasilkan Gapoktan terbaik ya. Bahkan saya juga pernah dengar bahwa di Limbangan juga kalau tidak salah pos penyuluhan tingkat desanya juga pada saat itu pernah juara. Iya, kebetulan pada tahun 2021 ya. 2021 sama kebetulan dari Posluhdes Desa Dungus Biru keluar sebagai juara ke-1 tingkat Kabupaten Garut. Tingkat Kabupaten Garut. Ya, tahun 2020-nya. Ya. Terus dari Kabupaten Garut diajukan lagi ke tingkat provinsi. Alhamdulillah pada tahun 2021 itu Posluhdes Desa Dungus Biru keluar lagi sebagai juara ke-1 tingkat provinsi Jawa Barat. Keren. Nanti kita datangi ya salah satu perwakilan Posluhdes di Kecamatan Limbangan ini ya, yang dibina oleh Pak Iip dan kawan-kawan. Trik khusus, strategi khusus sampai bisa menghasilkan Gapoktan terbaik, Posluhdes terbaik. Skemanya seperti apa, Pak Iip? Skemanya mungkin sederhana aja. Kebiasaan di BPP Limbangan gitu, kita itu mengadakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu biasa dilaksanakan Selasa minggu kedua sama Selasa minggu keempat. Selasa minggu kedua sama Selasa minggu keempat. Yang mana forum diskusi itu bisa diwakili, bisa semua Gapoktan atau semua kelompok yang ada permasalahan bisa langsung datang. Hadir langsung berarti. Hadir langsung. Berarti di sini atau kita turun ke lapangan? Di sini dulu. Oh, di sini dulu. Kita di sini tiap Selasa minggu kedua dan Selasa minggu keempat ada pertemuan khusus untuk menampung semua permasalahan yang ada di lapangan. Setelah semua tertampung, semua permasalahan, kalau udah pemecahan kita baru turun ke lapangan. Keren. Jadi kalau istilahnya itu latihan kunjungan laku susi. Tapi untuk penyuluhnya dari Senin sampai Jumat terus di lapangan. Kecuali pas minggu kedua Selasa sama Selasa minggu ada di tingkat PPP ya. Kita semua kumpul di sini. Keren, mantap. Jadi semua ada permasalahan di lapangan, ditabung di sini, dipecahkan di sini.
Hasilnya kita kembalikan lagi. Yang Disampaikan ke apa? mewakili mungkin datang ke sini adalah Gapoktannya berarti. Gapoktan. Wih, keren. Bisa Gapoktan sendiri bisa, Ya. atau para Poktan ataupun anggota kelompok tani juga. Anggota kelompok tani Iya, juga bisa datang ke langsung sini. datang ke sini. Benar, berarti BPP adalah simpul informasi dan data itu ya memang seperti ini ya. Inilah Pak Iip, salah satu perwakilan dari penyuluh juga ya. Beliau penyuluh. Penyuluh sama Koordinator juga. sama pegang dua desa juga. Pegang binaan juga, karena ya menurut peraturan menteri yang terbaru ya koordinator juga mesti pegang Iya, wilayah binaan. pegang wilayah binaan. Jadi sahabat Pamoprok, petani tidak akan bisa berdaya, petani tidak akan bisa meningkatkan profitas tanpa ada dukungan ya dari para penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Salah satunya yang ini di sini ya, Pak Iip, dengan personilnya ada 7 orang. Dengan Pak Iip ya, berarti 6 orang penyuluh, 1 koordinator yang turun langsung ke desa-desa. Sama 1 POPT. Oh, benar. POPT. ya. POPT berarti POPT itu Mencakup 1 kecamatan. Ya. POPT itu tugasnya sebagai pengendali organisme pengembangan tanaman. Ya. Ya, jadi POPT ada 1, berarti di sini pegangnya POPT itu 1 kecamatan berarti ya. Tetap titik kumpulnya di BPP juga, di Balai Penyuluhan Pertanian. Kang Iip, suka dukanya menjadi penyuluh seperti apa, Kang Iip? Aduh, suka dukanya alhamdulillah. Kita kalau lihat dari suka ya, kita mungkin kalau dari penyuluh sukanya itu kita banyak teman. Ya, benar. Karena semua petani adalah teman penyuluh. Betul. Otomatis. Mitra juga berarti. Mitranya juga. Benar. Jadi kan kita sebagai manusia banyak silaturahmi. Benar. Banyak rezeki, panjang umur. Benar. Itu sukanya sebagai penyuluh. Ya, dukanya banyak lah. Sekedar diseriuskan lah. Enggak saya tama. Tapi yang penting kita menjalankan profesi sebagai penyuluh dengan suka hati, dengan ikhlas hati. Da usaha nage kayak dilaksanakan ku ikhlas mah senang lah gitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat Pamoprok ya, saya pernah berbicara dengan perwakilan dari tenaga penyuluh kontrak. Pada saat itu yang diwakili kalau tidak salah sama Kang Sarip. Ya, dia ngobrol banyak tentang penyuluh juga sama. Saya bisa menyimpulkan bahwa pahlawan tanpa jasa itu bukan hanya guru. Ya, betul. Penyuluh pertanian. Para petani juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa juga. Bahkan 2 tahun ke belakang, ya saya sempat juga melihat dan merasakan bahwa ketika pandemi COVID menyerang, para penyuluh tetap ada di lapangan. Betul. Betul nggak? Iya. Para penyuluh tetap ada di lapangan sampai capaian pada saat itu, sektor pertanian ketika bidang dan sektor yang lain terpuruk, pertanian malah naik. Bertahan, malah naik, betul. Keren pokoknya mah. Penyuluh pertanian memang keren. Kang Iip, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ya, terima kasih banyak inspirasi yang kita dapat di sini. Sekedar informasi juga ya bahwa Balai Penyuluhan Pertanian ini bukan hanya ada di Limbangan saja, tapi di seluruh kecamatan. Ya, di seluruh kecamatan itu ada di se-Indonesia bahkan ya. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan itu ada, karena Balai Penyuluhan Pertanian adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Pertanian yang mungkin di sini sebagai pelaku ataupun perwakilan dari pemerintah yang menyampaikan informasi teknologi dan mitra bagi para petani. Betul. Ya. Mantap, keren. BPP Limbangan, salut. Saya Kang Iip, izin nanti saya akan mendatangi salah satu Posludes yang ada di Dungus Biru. Sahabat Pamoprok, kita ngobrol-ngobrol banyak tentang Posludes itu apa. Terus saya juga akan mencoba, kemarin dapat informasi juga bahwa di Kecamatan Limbangan ada salah satu petani milenial yang sukses. Semoga bisa mendapat inspirasi dari petani milenial dan para Posludes yang ada di Kecamatan Limbangan. Ya dulu Kang Iip, kita teriakan Farm of Rock bareng-bareng, oke? 1, 2, 3, Farm of Rock!